Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini kita akan membahas mengenai sejarah kurikulum. Seperti yang sama-sama kita ketahui, kurikulum di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan dari awal kemerdekaan hingga saat ini. Hal ini disebabkan oleh mengikuti perkembangan zaman serta menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada pada saat ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk kepada sejarah kurikulum yang pertama, yaitu Kurikulum Rencana Pembelajaran tahun 1947. Kurikulum pertama kali lahir dengan bahasa Belanda yaitu Leerplan, yang berarti rencana pembelajaran. Kurikulum yang berjalan pada saat itu disebut rencana pelajaran yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Bentuk kurikulum ini memuat dua hal pokok, yang pertama daftar mata pelajaran dan jam pelajarannya. Yang kedua, garis-garis besar pengajaran. Kurikulum saat itu masih dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang. Pendidikan saat itu berfokus pada pembentukan karakter manusia yang merdeka dan sejajar dengan bangsa lain. Hal yang diutamakan yaitu pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Yang kedua, ada Kurikulum 1952. Rencana Pembelajaran Terurai 1952. Kurikulum tahun 1952 ini lebih terperinci setiap mata pelajaran, kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Yang paling menonjol dari kurikulum ini adalah setiap rencana pembelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajarannya menunjukkan bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Yang selanjutnya, yang ketiga, Kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 1964. Ciri kurikulum ini adalah pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pelajaran dipusatkan pada pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional atau artistik, keprigelan, dan jasmani. Yang selanjutnya, kurikulum yang keempat yaitu Kurikulum 1968. Kurikulum ini bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Pendidikan Pancawardhana pun diubah menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan umum. Yang selanjutnya, kurikulum yang kelima yaitu Kurikulum tahun 1975. Latar belakang lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen yaitu MBO yang terkenal pada saat itu. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruktusional yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran. Kurikulum 1975 banyak dikritik karena membuat guru sibuk menulis rincian apa sajakah pencapaian dari setiap kegiatan pembelajaran. Yang keenam, Kurikulum tahun 1984 atau Kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum ini mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetaplah penting. Model pembelajaran yang digunakan pada kurikulum ini adalah mengamati, mengelompokkan, dan mendiskusikan hingga melaporkan. Model ini disebut sebagai cara belajar siswa aktif atau CBSA. Sayangnya, banyak sekolah yang kurang mampu menafsirkan CBSA, dan yang paling menyolok adalah guru tak lagi mengajar dengan model berceramah. Yang ketujuh, Kurikulum tahun 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999. Kurikulum ini adalah upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Sayangnya, hal ini belum berhasil. Banyak kritik berdatangan yang diakibatkan oleh beban siswa yang terlalu berat, serta berbagai kelompok masyarakat yang mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Akhirnya, kurikulum tahun 1994 menjelma sebagai kurikulum yang padat. Kejatuhan rezim Soeharto pada tahun 1998 diikuti oleh kehadiran suplemen kurikulum 1999 yang perubahannya hanya menambah sejumlah materi pelajaran saja. Yang kedelapan, Kurikulum 2004, KBK atau Kurikulum Berbasis Kompetensi. Kurikulum ini mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi, spesifikasi indikator-indikator evaluasi, dan pengembangan pembelajaran.
KBK memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi, yang kedua, berorientasi pada hasil, dan yang ketiga, keberagaman. Pendekatan dan metode yang digunakan pun cukup beragam. Tak hanya bersumber dari guru, tetapi juga bersumber dari bahan belajar lainnya yang memenuhi untuk unsur edukasi. Yang kesembilan, kurikulum 2006 atau KTSP, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pelaksanaan KBK masih dalam uji terbatas, namun pada awal 2006 uji terbatas tersebut dihentikan, dan selanjutnya dengan terbitnya Permen nomor 24 tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan Permen nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi kurikulum dan Permen nomor 23 tahun 2006 tentang standar kelulusan, lahirlah kurikulum 2006 yang pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dan desentralisasi sistem pendidikan. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Penyusunan KTSP menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan atau pemantauan Dinas Pendidikan daerah atau wilayah setempat. Yang ke-10, kurikulum 2013. Pemerintah melakukan pemetaan kurikulum berbasis kompetensi yang pernah diuji cobakan pada tahun 2004. Kompetensi dijadikan acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan untuk mengembangkan berbagai ranah pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dan seluruh jenjang dan jalur pendidikan, khususnya pada jalur pendidikan sekolah. Kurikulum 2013 berbasis kompetensi menfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan perangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Kegiatan pembelajaran perlu diarahkan untuk membantu peserta didik menguasai sekurang-kurangnya tingkat kompetensi minimal, agar mereka dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, sesuai dengan konsep belajar tuntas dan pengembangan bakat. Setiap peserta didik harus diberi kesempatan untuk mencapai tujuan sesuai dengan kemampuan dan kecepatan belajar masing-masing. Tema utama kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam implementasi kurikulum guru dituntut secara profesional merancang pembelajaran secara efektif dan bermakna, mengorganisir pembelajaran, memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, menentukan prosedur pembelajaran, dan pembentukan kompetensi secara efektif, serta menetapkan kriteria keberhasilan. Yang terakhir, kita akan membahas kurikulum yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah metode pembelajaran yang mengacu pada pendekatan minat dan bakat. Para pelajar dapat memilih pelajaran apa saja yang ingin dipelajari sesuai dengan passion-nya. Secara umum, kurikulum Merdeka merupakan kurikulum pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Tujuan dari kurikulum Merdeka itu sendiri adalah yang pertama, menciptakan pendidikan yang menyenangkan, yang kedua, mengejar ketertinggalan, yang ketiga, mengembangkan potensi peserta didik. Selanjutnya, keunggulan dari kurikulum Merdeka adalah yang pertama, lebih fokus dan sederhana. Karena peserta didik lebih difokuskan pada materi-materi esensial yang mendalam dan tidak terburu-buru. Yang kedua, jauh lebih merdeka. Karena peserta didik diberi kebebasan memilih mata pelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan aspirasinya. Yang ketiga, lebih interaktif. Dikarenakan belajar sesuai dengan minat dan bakat, maka peserta didik dapat menjadi sangat tertarik dan lebih aktif saat pelajaran dimulai.
Nah, itulah tadi sejarah kurikulum Indonesia dari awal kemerdekaan hingga saat ini. Segitu aja video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.